Duduk siap. Istirahat di tempat gerak. Kalau udah ada bapak siap, kamu pernah PK kok. Kalau udah duduk siap, diam. Kamu tak buku mau di atas kepala, diamkan aja. Duduk siap. Badan tegak, pandangan ke depan, tangan lurus di bawah meja. Istirahat di tempat gerak. Baik, selamat siang. Siap. Luar biasa, semangat. Baik, dengarkan saya. Yang belakang ngantuk-ngantuk, jangan ngantuk dulu daripada nanti kamu tak bikin ngantuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang non Islam? Siap. Selamat siang, salam sejahtera ya. Ada yang ada lagi yang Hindu, Buddha? Siap. Ya, berarti cukup itu aja. Dengarkan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk penyelenggara ya. Penyelenggara berarti dari pengurus OSIS. Saya ucapkan terima kasih sudah diberi waktu. Kalau kemarin koordinasinya 1 jam dan di lapangan kalian kamu di sini udah kayak orang magang semua, udah hitam putih, pakai dasi. Tapi jangan lihat status ini magang apa LDK ini. Kalau mau minta pelajaran di lapangan ya kamu bajumu kotor semua, nanti tak gulung-gulung itu 1 jam itu. Jadi saya banyak doktrinnya. Saya sengaja tidak pakai slide. Saya udah bilang kalau saya pakai slide saya butuh waktu 2 jam setengah. 2 jam setengah berarti hampir 3 jam pelajaran. Kalau di seperti kalian kan, kalau di militer itu jam pelajaran itu 45 menit itu 1 JP. Jadi kalian sama kayaknya, sama ya Kia? Sama 45 menit 1 JP. Jadi rata-rata sama. Jadi dalam waktu 1 hari itu mulai jam dinas jam 7 sampai jam setengah 4 itu ada berapa JP, ada berapa istirahat, ada berapa menit istirahat itu jadwal itu ada semua. Jadi itu bidang saya. Jadi mulai rangka pokok latihan buat sampai acara latihan, RPT rangka pokok terurai sampai detailnya itu dibuat semua. Itu bidangnya latihan, staf operasi itu bidang saya. Ngelotok nanti. Jadi pertama-tama kita patut bersyukur ya, kita patut bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan. Tadi saya dengar masih banyak yang tidak masuk kelas karena sakit, entah itu sakit dibuat sakit atau karena penyakit. Jadi intinya bersyukur. Tadi saya juga pengarang ini sebenarnya saya belum selesai kunjungan itu. Di Kodim juga ada kunjungan dari Komandan Korem. Dari Komandan Korem yang sudah nama Pancabakti itu sudah ada di Korem. Bahkan di Kodam, di Panglima itu nama Pancabakti sudah ada gara-gara desainnya main itu. Itu gara-gara desainnya. Ternyata banyak yang buka profil juga sekolah-sekolah. Oh Pancabakti apa sih? Makanya kemarin sempat dari Kodam tanya, itu jurusannya apa aja? Ya tak jelaskan, ada beberapa jurusan begini, ekstranya kayak gini. Itu DC itu salah satu kecilnya saya bilang. Salah satu kecilnya. Yang lain itu ekstranya masih banyak. Terus ada lagi yang penasaran sekolahnya di mana sih? Seperti itu. Memang kalau Pancabakti kalau dari pinggir jalan itu sekolah kayak rumah biasa wes. Kalau matanya nggak lihat, pelangnya itu pasti nggak tahu. Jadi yang jelas Pancabakti itu tidak hanya di Banjarnegara, terutama di lingkungan TNI ya, Tentara Angkatan Darat itu jajaran Korem sudah tahu semuanya, jajaran Kodam sudah tahu semua karena medsosnya sudah sampai Angkatan Darat. Yang kita tampil penyambutan segala macam. Nah, nanti rencananya tek-tek itu kalau memang teknya bagus, ini kebetulan Dandan yang tahun ini karena Dandan baru makanya kunjungan kerja minta tek-tek. Jadi ibunya itu pengen tradisional, jadi tek-tek akhirnya Sakawira Kartika. Ada dari Pancabakti yang terlibat juga, beberapa orang untuk kemarin misi. Jadi itu kita kalau kita event keluar ya maksimalkan, mau tek-tek mau apa. Ada yang ikut grup band itu kemarin saya juga naik di studio yang baru dibangun. Jadi intinya itu. Jadi tadi kata-kata itu dari komandan saya itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan, hampir sama. Jadi pintar itu ada batasnya. Pintar itu kita pintar itu ada batasnya. Tapi kuat itu ada masanya. Jadi pintar itu ada batasnya. Tidak selamanya kita udah pintar. Semakin lama semakin tua, itu pasti kita lupa itu. Bahkan bahasanya pikun. Jadi kalah dengan dia. Jadi pintar itu ada batasnya. Memang ada batasnya. Kuat itu ada masanya. Saat kamu masih sekarang kuat, nanti umur 50, 60 udah nggak bisa lagi. Ngangkut pot aja ngangkat udah nggak kuat. Jadi pintar ada batasnya. Terus kuat ada masanya. Tapi semangat itu penting. Apapun kita lakukan, semangat itu tidak ada ujungnya, nggak pernah selesai tuh. Kita mau kuat, mau pintar, mau bodoh, tapi kalau punya semangat, apapun kita lewati pasti bisa. Yakin saja. Ini tadi sebenarnya ada satu kakak kalian tuh,
yang kebetulan lagi cuti. Dan saya mau ngadap di Kodim. Dia sekarang di Yonsi Purkosrat. Saya mau ngadap di Kodim. Ngapain ke Kodim? Saya lagi cuti kan. Udah, kamu urus keluargamu dulu. Kamu urus keluargamu, adik-adikmu yang sudah lama nggak ketemu kan, udah 1 tahun 2 tahun. Besok hari Kamis kamu ikut saya ke Panca Bakti. Ada LDK. Wah, saya nggak bisa misi dan udah, nanti kamu dampingi aja. Jadi kakak kamu ada yang kenal Yogi? Nah, dia kan sekarang lagi cuti. Yogi, tahu kan? Dia lagi cuti tuh. Sekarang tak suruh sini kan. Jadi gini, saya cerita sedikit ya tentang teman kakakmu itu, si Yogi, Wahrul, terus kemarin si Dimas yang masuk polisi. Terus ada lagi yang tidak ketangkep, baru kemarin saya tahu tuh, masuk ikatan dinas itu. Kalau nggak salah di apa, pokoknya ikatan dinas ya. Jadi gini, orang-orang itu saya lihat, contohnya Yogi aja, dia pernah daftar sampai 5-6 kali kalau nggak salah. 2 kali saja yang menghadap ke saya, memang pelatihannya di Kodim. Yang tahu rumahnya Yogi pasti orang nggak nyangka, bisa ya jadi tentara. Kamu ngomong di situ, ya ada yang pernah? Kamu masuk rumah Yogi pernah? Saya diceritain kakak. Diceritain. Ada yang nggak kenal ya sama Yogi ya? Kamu masuk rumah aja nggak bakal betah, kamu baru masuk, nggak bakal betah itu. Apa ya? Tidak layak lah di bumi ini. Jadi sekitar itu paling mikir kok bisa menjadi tentara. Dulu awalnya nggak nyangka, nggak bakal bisa orang itu jadi pegawai. Tapi karena dia usaha, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai yang terakhir. Saya ingat itu suratnya masih tempat saya. Bulan Juli dia gagal pantokir pusat, sudah sampai pusat. Banner aja baliho sudah dibuka. Upacara pembukaan pendidikan TNI Angkatan Darat. Sudah, dia gagal pulang. Sampai di Kodim nangis ya. Nangis ya, bener nangis. Ngapain kamu nangis? Dan saya, kenapa ya dan kok saya gagal? Padahal banyak yang lebih jelek dari saya itu bisa lulus. Jawabnya saya nggak, ngapain nangis, ngapain nyesel. Saya terus nggak malas. Saya bilang dengan bahasa Jawa, aku nggak malas nangis. Kalau kamu sampai ngomong kayak gitu, kamu gagal. Oh enggak, itu banyak orang yang jelek aja bisa lolos seleksi. Banyak orang yang double aja nilainya baik. Berarti kamu nyalakan yang di atas. Kalau udah Gusti Allah nyampaikan ini yang semua agama sama. Yogi, kamu jadi tentara. Saya ngomong kayak itu. Gue jangan nyalakan temen tuh. Kalau seperti itu kamu nyalakan ya. Yang buat manusia, yang buat apa? Alam semesta inilah. Bahasanya Gusti Allah lah. Kamu Tuhan itu. Kalau kamu seperti menyalahkan yang di atas. Coba kalau Gusti Allah bilang, gue jadi tentara. Yang ngetes pun mungkin matanya dibuat burem, dibuat apa, pasti lolos itu. Makanya yang namanya kegagalan itu ada karmanya. Satu pesannya, dia memang orang nggak punya ini nanti orangnya datang tuh biar cerita sendiri. Karena dia udah berhasil, akhirnya saya berani cerita. Saya buka, mau tes swab, dan tes swab yang paling murah di mana? Dulu kan mahal tuh 900-700 harus ada tesnya. Dia sampai di Purwokerto, di Banyumas akhirnya dapat kalau nggak salah 400-500 paling murah saat itu, saat COVID. Sampai dia datang sana jauh-jauh, cuman pengen 1 lembar swab aja. Terus mau berangkat pendidikan, uang cuma 25.000. Dia ngebis nggak tahu, pokoknya sampai sana. Terus saya bilang, Ki, kamu gagal satu, dia kesehatan memang, matanya agak kabur. Mulai dari sekarang coba, ini kalau kamu bisa daftar bulan September lolos, kalau lolos berarti rezekimu. Kalau gagal, ya udah umurnya udah habis. Desember umurnya habis 22. Udah nggak bisa daftar lagi, mau TNI mau Polri nggak bisa, soalnya ikatan dinas harus kuliah. Ternyata dia ngikutin, dan keterangan saya di saat anak ke orang kesehatan di sana. Tanda kamu mata Ki, kenapa kamu nggak ngomong? Saya juga dalam batin, oh iya, rata-rata orang pada operasi. Rata-rata sekarang orang daftar TNI Polri matanya itu dioperasi. Satu karena gadget ini, karena HP. Sering pasti radiasi. Walaupun kamu nggak pakai kacamata, cek detail, mesti kena radiasi. Akhirnya kena matanya. Rata-rata daftar itu operasi, ada 20 juta, 25 juta. Saya juga mikir, saya juga awalnya nyepelek ke, oh iya, gue gelem duit sakmu terus matamu sehat. Tapi saya ingat teman saya, coba pakai wortel. Saya bilang, Gi, kamu cari wortel tiap hari minimal 1 gelas di blender, pakai gula, pakai susu. Kalau nggak punya susu ya udah,
mentahan aja, wortel yang penting di blender, minum. Alhamdulillah 3 bulan dia daftar tes, bersih, normal, akhirnya lulus. Terus dia sebelum daftar saya bilang, kalau yang kenal Yogi, orang itu kayak orang keras kepala, kayak orang sombong dia. Mungkin jenengan ngetes gimana ya? Ya. Itu Dia itu kalau adik dia kandungnya. gimana? Ada adik kandungnya. Oh, adik kandung ada, siapa? Ah, sini deh. Gimana sekarang? Kakakmu pulang kan? Seneng kan? Ini kakaknya luar biasa perjuangan, bener nggak? Pernah dikasih awal? Saya bisa nangis nih, perjuangan luar biasa. Saya aja ngerasain, saya bisa terharu itu, Pak. Bener kan yang tahu ini bener lain. Dia masak sendiri. Kamu mau bersalaman tuh? Ya, tepuk tangan dulu. Namanya Yogi siapa? Nah, yang tahu perjuangan luar biasa. Sampai pendidikan dia bilang, dan kamu ingat gak dia? Kalau ke Gombong Grab berapa? Jadi saya bilang, telepon malam jam berapa? Itu 8:30 ya. Dan kalau nge-grab ke Gombong bayarnya berapa? Jawabannya cuma satu, kami ngarang kamu kalau ke Gombong nge-grab itu ya bisa pingsan opnam itu. Saya bilang itu, kenapa kok nggak gabung dengan yang lain? Nggak enak dia, nggak enak. Jadi kamu cerita, kamu anak orang kaya bukan, ini nanti cerita ya. Jadi, akhirnya tak suruh besok jam 4 maghriban di apa subuhan di Kodim tak antar. Antar tuh. Ini pengalaman. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, ini listrik kok mati juga. Bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya suatu cita-cita kalau ada usaha, apa nama bahasa kemarin, usaha tidak akan mengkhianati hasil apa ya? Ya, kalau masalah seperti itu, mirip seperti itu. Dan karma itu pasti ada. Karma itu ada. Kamu sering bohong sama orang tua, karma itu ada. Itu real itu. Jadi dari sekarang coba, kamu sandung aja dalam aku kesandung jedek. Kamu mikir kemarin saya buat dosa apa sih? Entah sama saudara, sama teman, sama guru, sama adik, kakak. Pasti ingat itu. Itu namanya karma. Ini listrik mati dari PLN apa dari mana? PLN. Buka oleh Genesis. Sumpah. Ya, sumpah. Jadi itu ya. Ini sekarang kebetulan sekali hari ini. Sengaja ya, Yogi. Kamu pernah bikin apa sama kamu? Cuma baju tau, tapi tak mau tau. Buat motornya. Katanya motor kamu buat beli rumah ya? Apa itu? Jangan lupa, rencana mau beli rumah ya? Caranya dia yang penting di rumah dia di Jogja. Rakyatan utang, kalau yang namanya pegawai utang BRI lah seneng banget BRI. Terus ini harus tampak piro? 300 juta 200 ACC sebulan paling dipotong berapa nggak terasa itu. Jadi itu saya sengaja pas kebetulan, makanya saya pas kebetulan isi materi ini namanya bukan disiplinan, karakter. Jadi dari awal dulu ini orang kalau sekolah itu sering jalan dia lagi karena nggak punya uang, terus sempat kerja apa itu satpam, terus sambil sekolah sambil kerja, terus tiap hari lari malam ya tak dulu kan kentir ibu lari sore lari pagi karena ada kemauan terakhir umur. Kalau dia masuk berarti rezekinya dia, kalau nggak masuk udah nggak bisa daftar karena nomornya udah habis. Kita bilang surat 2 lembar yang punya kamu itu masih tak simpan itu. Jadi itu
Jadi saya di sini nggak materi kedisiplinan kita buang dulu ya. Selain kedisiplinan karakter dari kita sendiri aja. Apalagi kamu yang latihan dasar kepemimpinan. Kalau kamu bisa mimpin dirimu sendiri, kamu bisa mimpin orang lain. Ada yang tahu arti definisi pemimpin? Ada enggak? Ada. Definisi pemimpin. Garis besarnya aja. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi. Orang yang bisa mempengaruhi. Kalau kamu bisa mempengaruhi, mengajak, berarti kamu bisa jadi pemimpin. Kadang seorang ketua kelas saja belum tentu bisa mempengaruhi. Banyak sekali pendapat. Terus, ayo kita buat kaos yang warnanya merah. Kaos yang warna wah ini. Berarti kamu belum bisa jadi pemimpin. Belum bisa mempengaruhi. Jadi dari dirimu sendiri kamu bisa pimpin. Contoh, waktu saya lihat Panca Bakti kalau saya lewat, kadang saya nongkrong di situ pada nggak tahu itu. Nongkrong di sebelah di warungnya Pak Dodi, sebelah Pak Dodi. Saya lihat jam 8 baru berangkat, setengah 9 lewat di jalan, apalagi di Pak Pedoman saya latihan nembak aja jam 7 lebih masih pada lewat. Ini masuk sekolah jam berapa? Masuk sekolah jam berapa Panca Bakti? Jam 7 kan? Jadi diri kita sendirilah. Saya pernah sering nyampaikan itu. Jangan kita diatur waktu. Kalau kita diatur waktu, ini contoh kecil, silakan kamu mau tangkap mau tidak, tapi nanti buktikan omongan saya. Kalau kita diatur waktu pasti lambat. Masih jam 5, masih jam 6, masih jam 7. Bentar lagi lah 10 menit lagi. Nah, itu kamu diatur waktu. Kita yang atur waktu, bukan kamu yang diatur, bukan waktu yang atur kita yang atur waktu. Jam 7, rumah saya perjalanan 30 menit, saya mundur setengah 6, setengah 7 saya berangkat. Oh saya butuh istirahat 15 menit, oh berarti jam 6:15 kita berangkat. Oh jam 10 menit itu kemungkinan macet, oh berarti jam 6 lebih 5 menit kita baru berangkat. Kita yang atur waktu itu. Kalau kamu bisa seperti itu, saya sudah bilang, hidup nyatamu setelah kamu lulus dari sekolah itu hidup nyatamu itu. Kamu mau jadi kerja, mau jadi usaha sukses, mau jadi apa setelah kerjamu, setelah kamu lulus itu. Rasakan nanti apa saya. Ini kan ngomong saya. Jadi setelah kamu lulus nanti mau apa? Hidup nyatamu itu. Sekarang boleh kamu berangkat, Pak, Bu, saya minta uang. Saya mau beli ini, bensin. Oke, pakai data, minta. Apa selamanya kamu minta? Enggak. Apalagi pajak Banjarnegara. Di antara 1 juta sekian, 3.000 sekian itu yang bekerja aja bukan pegawai, tidak semua pegawai, ada yang buruh tani, sisanya pengangguran. Itu yang karena tingkat kelahiran tinggi, kematiannya juga imbang, artinya bertambah, pengangguran banyak sekali Banjar. Di sini itu nggak ada perusahaan, kalau pengen tahu, perusahaan 1, 2 itu aja masuk. Saya pernah masukkan 1, saya pernah bilang, kamu kalau masuk itu map ditumpuk sampai tak gedung pun nggak bakal terima kalau nggak punya orang dalam. Akhirnya saya tembus kepala kakak, saya minta tolong 1 orang dimasukkan, padahal mapnya itu paling bawah dicari. Masuk, karena butuh 3, kadang butuh 2. Bukan seperti di kota-kota besar yang Banjarnegara. Kalau kamu sharing browsing itu dulu pernah termiskin, sekarang aja paling nomor berapa itu? UMR aja paling rendah Banjarnegara. Kamu cari apa? Kerja apa? Nah, kembalikan ke kamu lagi. Kalau sekarang kamu pengen main doa, cocoknya Pak Lutfi, Pak Marlin, kalau PK ngomong, kamu buktikan sama saya nanti kalau udah. Saya sering ngomong, kamu suatu saat jadi bapak, ini jadi ibu. Apa iya kamu selamanya bujang, arbil single? Kita kalau manusia normal pasti pengen cari pendamping, pengen punya anak. Jangan sampai anakmu, Pak, beli balon kayak si Doni itu, Pak. Pak, beli balon kayak si Akbar itu, Pak. Kok sih bapak belum duit sesok kerja? Malas. Zaman sekarang. Jadi pernah ada yang ngomong gini, itu di hadis aja itu. Saya pernah dari Pak Arifin, ketua kepala sekolah. Didiklah anakmu sesuai perkembangan zamannya. Kalau sekarang kamu pakai HP, oke, bapakmu kasihkan HP. Tapi suatu saat besok, tahu-tahu pas zaman mobil listrik, segala motor listrik, sekolah aja pakai sepeda, bahkan sepeda listrik, ada mobil listrik. Mamanya ini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu bukan berarti hidup gaya mewah, tapi kebutuhan. Omanya aduh kok, motor ini saya yakin banyak rumah jauh. Belum saatnya punya SIM.
Apa iya orang tuamu tuh nganter tiap hari? Enggak, makanya kamu diberikan motor. Itu kita menyesuaikan. Mungkin zaman saya dulu motor luar biasa waktu sekolah. Di suatu saat kamu pasti ketemu dengan omongan saya. Karena saya buktikan, saya merasakan. Saya hidup tidak hanya di Jawa. Di Aceh saya pernah, Ambon saya pernah, Maluku, Ambon di Pulau Buru, Papua, Kalimantan di perbatasan Nunukan itu. Bahkan saya cuma jalan ini Malaysia, ini Indonesia, ini Malaysia, karena ada bentuk cat itu. Bendera Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Saya pernah seperti itu, jadi saya tahu, oh ternyata semua itu sama. Apa yang kita cari sih memang secara religi kita cari yang penting akhirat. Itu secara religi, tapi secara dunia apa ya kamu cari akhirat terus. Ya, kamu pikirkan sendiri ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Istirahat di kamu capek enggak? Enggak ya. Jadi gitu. Ini siapa barengan itu kemarin? Akbar, terus si yang dari Agung, kalau si Danang, kakakmu ya? Oh enggak, berarti Danang itu sampai sekarang di Nusa Tenggara kalau saya. Danang itu saya pernah tanya, Nang, kamu kok penempatan sampai Nusa Tenggara Timur ya? Di Batalan apa? Di Armet apa ya? Armet. Kok sampai sana? Enggak apa-apa Dan. Saya terbiasa hidup sendiri. Ternyata selama di sini dia hidup sama baik. Ibumu kemana? Ibunya ke Jambi, kalau nggak Jambi mau daerah Sumatera itu. Kerjanya apa? Pijet. Jadi dia mandiri dia. Membaca dulu selesai. Ya, saya lanjut ya. Jadi itu, saya cuma bisa bekal ingatkan saja. Mungkin karena bapak ibu guru kalau ngelengke paling aku bisa sekolah dalam bodoh paling aku. Iya, karena bapak ibu guru itu kan memberi pelajaran, memberi ilmu. Belum tentu mereka bisa mendekati kamu. Oh, kamu kondisinya seperti ini, belum tentu. Karena kesibukan juga. Tapi kalau saya bisa saya sering kumpul sama teman kakak-kakakmu itu. Bahkan kalau pulang aja teman-temannya yang kerja di mana itu pasti kumpul aja angkringan. Disitulah sharing mereka. Bener kan ya? Sama saya sekolah apa-apa dituruti. Saya jangan sopo. Kalau gua izin malu, rasa malu itu ada. Apalagi udah berumur. Jadi dari sekarang kamu berpikir, oh saya pengennya kesini, saya pengen hobi saya, bakat saya itu di perbengkelan loh. Terus yang perempuan juga gitu, saya yakin perempuan LLM mentoknya bojo lah.
Ada yang seperti itu, tapi saya pengen karir dulu, saya pengen kuliah dulu, saya pengen kerja. Jadi gitu. Saya juga mudah-mudahan saya kalau masih tahu adik saya kalau dia cari istri tapi kerja tapi nggak terlalu sibuk sekali lah. Yang penting bisa berkarya. Itu jadi saling balance. Kalau cuma contoh saya, istri saya nggak kerja dulu sih kerja, tak suruh keluar sana jauh, Semarang ke di Batalan sana jauh, ketemu sebuah pisan korean di Bojo. Iya, kalau pagi jam 4:30 itu saya subuhan dulu. Tapi setelah satu rumah, buru-buru bangunin, subuh mas, subuh. Kayak gitu bang, subuh mas, subuh katakan. Kadang jengkel sakit saya, jengkel kadang keluar pintu itu udah jeder. Saya dibuang terus, subuh. Itu ya nanti terjadi sama kalian. Sekarang mungkin kamu punya pacar. Oh bangun WA, tuang, apa sih cemburuan, itu biasa. Sayang, manggilnya mak. Ya, iya saya yakin yang rumah juga sama Pak. Saya yakin itu. Yang merasa mesti yang kerudung hitam yang merasa. Iya yang merasa. Kamu boleh seperti itu silakan. Tapi kamu sambil atau masa depan saya ya orang itu ya milih tapi jangan pilih-pilih lah. Yang laki-laki juga sama milih tapi juga jangan pilih-pilih. Namanya jodoh itu sudah ada loh. Saya dulu nggak nyangka saya dapat Banjarnegara. Saya lewatnya tuh Jogja ke Bunga loh. Karena kebetulan saya latihan, saya finishnya di Sigalo, mulai dari Ketanahan sana pesisir saya jualan, latihan finishnya Sigalo diundang Kapolres sarapan bubur ayam. Ya saya kontak di situ ngobrol-ngobrol sama bukan sama calon istri, bukan malah sama orang lain. Telepon, tahu ada telepon ya ceritanya sampai ketemu itu. Itu namanya jodoh. Jadi yang laki-laki boleh, kamu punya, wah itu pandangan boleh. Saya di rumah, nah ini jangan ditiru. Saya ngomong sama adik saya cewek. Jadi saya 4 bersaudara, saya cowok sendiri. Jadi kalau masalah di rumah udah cerita, aku di cowokku di biasa itu. Saya laki-laki sendiri sih, semuanya perempuan, 3 bersaudara, saya 4 bersaudara, saya nomor 3 yang semuanya perempuan semuanya. Padahal aku yang di, sudah biasa itu kalau di rumah saya dulu. Jadi gitu. Ada saatnya, ya ada saatnya kita coba balik ke belakang. Kita punya salah apa sih? Kita perbaiki dari sekarang. Ini salah satu religi. Pernah saya bilang sama Gi, kamu datang ke sekolah, minta maaf sama gurumu, doa restu mau tes. Wong ini wongnya rada angko. Orang kalau nggak kenal yo ki wongnya anggap banget sombong dia. Kalau lewat tuh orang sombong kayak gitulah. Padahal dia bukan sombong, karena memang bawaan. Tapi orang itu ucapan, saya kan gaya banget, sombong banget, ya atas banget ini. Orang kalau nggak tahu, padahal orangnya tidak seperti itu. Makanya coba kamu datang ke sekolah. Siapa tetanggamu, temanmu, apa minta doanya ya, pasti doa orang itu orang banyak lah. Oh moga-moga lulus ya, moga-moga jadi sukses ya, jadi pegawai. Oh mudah-mudahan kerjaanmu lancar. Itu doa itu salah satu doa. Bisa ceritanya real ini, nyata ini, religi kita coba kita belajar dari sekarang. Tahan nafsu, maksudnya nafsu ya nafsu dunia ini nggak pernah selesai. Saya aja sampai sekarang belajar nafsu saya tahan susah. Nah semuanya, oh saya pengen punya motor itu namanya salah satu nafsu itu. Oh saya pengen sama itu, oh itu namanya nafsu juga kita tahan, namanya sambil mengalir aja lah. Ternyata orang benar. Saya selalu mengikuti sekarang ya, saya sering baca-baca apa di TikTok apa terus Instagram, saya sering mengikuti Gus ini bahasanya kadang enak. Kenapa kok nggak dulu saya? Memang dulu saya nggak punya zaman, nggak ada HP sih. Coba kalau ada dulu, saya udah mulai apa religinya saya udah mulai. Jadi itu saya nggak terlalu ini sekali masalah kamu LDK ini latihan dasar kepemimpinan harus gimana. Yang penting saya doktrin aja sama kamu. Pendidikan karakter setiap hari Sabtu orang tuh cenderung dijemur di baris siap bro enggak sih, kita nggak ada macam itu salah satu disiplin yang paling banyak itu interaksi tuh. Ayo kowe tak ajak gini loh, apa pernah kamu yo PK kowe tak kon ngecat, kowe tak kon mangan, apa tak kon mabuk kan enggak kayak gitu. Jadi pendidikan karakter itu soal karaktermu itu
pendidikannya, ada PBB, disiplin, ada itu salah satunya. Jelas ya? Jelas. Ada yang punya unek-unek. Wah, aku di pacar dan, tapi pacarku banyak banget kan. Iya, aku ya dia pakai. Ngomong aku tak jotosan. Oh, nomor 10 ya? Iya. Ya. Oke, Ki. Perkenalkan, ngomong motornya masih. Yang paling banget 10 menit itu. Gambar. Ayo. Gimana kenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Prajurit 2 Yogi Denia Arena. Saya dinas di Yosipus Kostrat, Pasuruan, Jawa Timur. Saya alumni Panjang Bakti tahun 2020. Dulu saya jurusan DPIB, dulu TGB, terus diganti nama jadi DPIB. Di sini saya tidak banyak panjang lebar. Pada intinya yang disampaikan Pak Luki itu benar semua. Kalau kita mau usaha apapun itu, kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Ya. Terus kalau ada PK itu jangan cuma ketika PK kamu di situ memang disiplin, tapi setelah PK selesai kamu kurangkan lagi. Jangan. Ketika kamu PK kamu ambil ilmunya. Ilmunya apa? Oh iya, saya harus kayak gini. Saya ke depannya mau seperti apa? Jadi yang menentukan masa depanmu itu dirimu sendiri. Ya enggak? Ya. Ijazah itu hanya kertas, tapi di ijazah itu menentukan kalian mau kemana. Cek. Jadi apa ya namanya? Kalian itu harus prihatin seperti ibu, kerja keras seperti bapak. Saya ikut organisasi semuanya. Kamu tanya wis, guru-guru kalian yang nggak tahu saya siapa? Mas Daru, Pak Untung, ikut apa? Saya Tonti ikut, OSIS ikut, drum band ikut, Royce ikut semuanya. Karena apa? Saya tahu ikut itu pasti ada manfaatnya nantinya. Dan ketika lulus, ya benar, emang itu ada manfaatnya. Yang disampaikan Pak Luki tadi benar. Saya pernah jalan kaki, sekolah, apalagi kalau organisasi, terutama yang OSIS. Kalau ada kegiatan apa, pasti menyiapkan sampai malam. Benar nggak? Pasti kalau nggak ada kendaraan ya saya jalan. Cuma berapa kilo itu? Di sini kan 0,5 km. Sampai sana ya 5 kilo. Bukan karena nggak ada kendaraan, Siap. nggak punya duit. Siap. Siap. Terutama itu. Saya pernah kerja jadi satpam. Bapak saya pedagang asongan. Yang jual kapur baru racun tikus yang keliling itu. Terus sekarang lagi jualan kacang. Ketika ada sholawatan pasti ada bapak saya. Itu yang jualan kacang itu bapak saya. Tuh. Saya juga dulu seorang pemulung. Saya pernah itu lagi mulung ketemu Pak Untung. Ya saya nggak malu, emang itu pekerjaan saya. Saya jadi satpam juga udah pernah. Satpam toko emas Matahari. Saya kerja di situ cuma 1 bulan karena saya itu cuma cari uang buat ongkos bolak-balik Banjarnegara Semarang untuk seleksi. Itu. Jadi kalian itu harus mikir sampai situ. Saya nanti lulus mau jadi apa? Emang kalian di sini pasti mikirnya seperti ini. Saya pengen cepetan lulus biar cepat kerja. Kalian kira cari kerja itu gampang? Itu susah itu. Temanmu yang di sebelahmu, yaitu lawan kerjamu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, mungkin kalau udah selesai waktunya, mungkin bisa langsung tanya ke saya. Sekian, terima kasih. Yang dikatakan benar, itu sebelahmu tuh lawan kerjamu. Benar itu, memang benar. Saya pernah cerita, kamu soulmate sekarang, HP aja tuker-tukeran bahasanya. Terus apa punya permen satu dibagi 2, punya 1000 aja 500. Belum tentu nanti kamu udah lulus, satu dapat kerja, satu enggak. Terus minta, terus enggak bakal, pasti ada saling bersaing gitu. Juga sama ini kemarin pembinaan bareng, seleksinya yang sampai yang lain lulus, ini pulang, ya kadang kasihan juga pada saat seperti itu. Tapi itu nyata, memang real. Jadi
real sekali, nyata sekali. Kehidupan kita itu cepat sekali, cepat banget. Kamu merasa kemarin, aduh kemarin saya masih pakai celana biru ya, sekarang udah pakai celana abu-abu. Kemarin kayaknya baru 17-an, baru kemarin udah lewat lagi. Ini bentar lagi paling tahun baru Lebaran, kayaknya baru kemarin. Jadi dunia sekarang cepet banget kalau kamu merasakan seperti itu. Tapi kalau hidupmu dengan penuh bahagia tapi dengan pura-pura, itu yang bikin kamu sengsara sendiri itu. Yang penting jangan gengsi, nggak usah gengsi, kamu gengsi makan gengsimu, nyesel nanti. Nggak usah, apa adanya aja lah, natural aja, alami. Kamu dikasih motor udah, kasih motornya, wah kayak boboannya apik banget ya, atau bobol tapi cara untuk duit bayar itu namanya salah satu nafsu itu. Terus kamu motor kalau boboan gagah, yang laki-laki itu wah, sangar buatmu, tapi saya nyampe ke jalan pengen bualnya bawa waktu. Iya nggak percaya, lewat aja belakang kodem, kalau nggak dikampung sama propos itu sama motor-motor sak jas-jas ini. Kalau nggak percaya buktikan, ayo Jamiro nggak tunggu nih propos saya, orang nggak usah saya, kampleng loh. Jadi kita harus melihat lingkungan. Jadi itu salah satu karma. Contoh itu salah satu karma. Kalau kita doa orang baik, pasti kita jadi orang baik. Jelas? Jelas. Ini salah satu. Ini dulu juga ondol-ondol. Dulu pernah namanya Fahrul. Fahrul kakakmu apa adikmu? Abang ya, kakak kelas. Dulu juga sama hari Sabtu pas PK. Oh bisa ngomong. Saya dulu kan kamu tuh ondol-ondol, jungkit-jungkitan dimarahi. Tapi saya anggap ini, tapi setelah lulus, oh iya ya benar juga, ada manfaatnya juga. Saya ngomong kayak gini ya, kalau kamu mau terima monggo. Saya sebagai pengganti orang tuamu, sebagai bapak ibu guru. Di luar jam itu saya bisa mengingatkan. Nggak mungkin saya ngasih, oh kalau kerjaanmu tak kasih kerjaan ini, enggak, saya nggak bisa, belum mampu saya. Kalau saya direktur, kamu kerja perusahaan saya. Saya bisa mengingatkan, mengajak itu aja, alhamdulillah saya dapat pahala. Saya ngomong kayak gini dapat pahala dengan harapan. Harapan dapat pahala. Yang tidak mau mendengarkan ya monggo, urusannya kamu sendiri dunia akhirat itu. Jadi intinya kalau kita sudah berbuat baik sama orang, pasti endingnya juga tidak harus rezeki itu tidak harus uang. Kita sehat itu udah alhamdulillah rezeki itu. Terus besok umpamanya, oh besok itu kita jam kosong, ini rezeki weh. Oh besok jam kosong gurunya nggak ada, gurunya meriang umpamanya, oh rezekiku berarti. Tapi musibah buat pak guru karena sakit. Itu salah satu rezeki itu tidak harus berupa materi. Jelas ya? Jelas. Saya cuma mengingatkan, menghimbau, mengajak. Masa depan masih panjang jauh sekali, panjang sekali. Mudah-mudahan masih dikasih umur panjang, kamu bisa apa yang kamu raih. Saya pengen jadi ini, saya pengen punya bengkel, saya pengen ini. Mudah-mudahan terlaksana semua. Ini kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, 11, 12 ada? Oh panitia, 10-11. Yang kelas 11 paling yang nggak genap 1,5 tahun lah kamu udah lulus. Yang kelas 10 berarti tahan 2 tahun. Nggak lama, cepet itu. Lihat aja nanti kalau udah lulus, buktikan omongan saya ya. 1 tahun, 2 tahun, ingat omongan. Oh saya pernah kenal jadi tentara jadi Luki kayak. Omongannya dia mau buktikan omongan saya benar nggak. Jadi itu dulu juga sama ini. Omnya juga sana ondol juga, ya malah justru dulu lebih parah PK-nya itu. Dia nonton Pak. Jadi nggak ada lagi PK duduk istirahat, nggak ada dulu. Jemur sana geledak ya urung. Ya karena kita merubah mindsetnya. Tapi sekarang sudah berjalan. Ya kita kan SDM-nya kan kita rubah. Tidak harus setiap hari. Makanya kalau ketemu Pak Marin, gue gila deh. Pak Marin itu sebenarnya orang yang baik deh. Ya orangnya baik, cuman mentalmu saja yang nggak baik. Makanya kalau ketemu Pak Marin, cemet ketemu si Jimmy naik. Jadi kita memang punya trik masing-masing. Jadi itu nanti kalau kamu betul sharing lagi, sebenarnya pengen saya makanya saya minta 1 jam tuh nggak cukup buat saya ngomong itu. Banyak sekali kehidupan yang saya udah jadi tentara ya 20-an tahun. Dulu Yogi manggil saya siap dan siap Pak. Kemarin pendidikan siap pelatih. Berubah sekarang diri ya siap Bang. Berarti siap Bang, iya karena di tentara itu ada junior senior, Bang, abang, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Ada yang perlu ditanya nggak? Ya belum, gue awalnya pengen dan coffee break jadwalnya sih. Oke, itu saja. Lain waktu silakan ngobrol enak, santai, relax. Kita ngobrol bareng. Saya harapannya kayak gitu. Jadi tidak ada jadwalnya latihan, ada jadwalnya kita ngobrol.
saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya dari panitia. Kami pelit banget 10 menit, akhirnya ngasih surprise angka 10. Nanti lagi malam. Kamu apa? Kabangan. Oh iya wis. Gak apa-apa sambil nyantai. Siapa tahu. Tapi nanti malam Pak Manen datang nih, nggak terima Gak apa-apa, kamu. empat-empatnya siap dan. Ya wis. Oke, nggak apa-apa. Ini buat ini, empat-empatnya nggak apa-apa dan buat ini cangkem. Ya penting ikhlas aja, udah ikuti aja. Ini belum seberapa, kamu masih 0, sekian, masih tak pukul ya, kamu sengsara kamu tuh belum apa-apanya. Nah, itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.